Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sama-sama di pagi ini kita akan dikuatkan, dituntun dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Dan pagi ini saudara, tema yang saya bagikan buat saudara semua dengan tema menjalani proses pemurnian. Kita baca dalam 1 Petrus yang pertama ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata bahwa yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, harga emas cenderung stabil dan bahkan naik dari waktu ke waktu. Nah, sampai hari ini banyak orang itu suka membeli emas karena apa? Karena dapat memakai perhiasan tersebut dan juga sekaligus dapat menjadi investasi dan tabungan. Nah, di pasaran ada emas yang kadar 18 karat, 22 karat, 24 karat, dan ada logam mulia yang kadar kemurnian emasnya mencapai 99,99%. Dan untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang demikian, emas itu harus dibakar, dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur lainnya. Nah, proses pemurnian ini saudara dimulai dengan membakar emas di dalam api yang bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius, dan kemudian dilakukan serangkaian proses kimia yang panjang sehingga dihasilkan emas yang murni dan berkilau. Nah, proses panjang ini begitu melelahkan, tetapi ada suatu kebahagiaan tersendiri di akhir proses ini, yaitu memperoleh emas yang murni yang amat sangat berharga. Nah, berbicara tentang emas yang nilainya begitu mahal, saudara, ternyata firman Tuhan pun mengatakan bahwa kehidupan orang percaya seperti emas yang berharga. Dan khususnya dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Nah, banyak orang yang tidak memahami hal ini saudara, dan orang percaya pun banyak yang tidak memahami ini karena mereka menjadi Kristen hanya hidup tanpa ada masalah dan kesukaran. Nah, hal ini tentu saja keliru saudara. Setiap kita harus melalui proses pemurnian agar apa? Iman kita ini memiliki iman yang berkualitas tinggi. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah saudara mengizinkan pencobaan yang kita alami itu melebihi kekuatan kita, dan Tuhan tahu kapan waktu proses tersebut selesai. Nah, David Roper, dia seorang hamba Tuhan, dia pernah berkata begini, pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Nah, Sang Pemurni duduk di samping tungku, menyalakan api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan. Nah, saudara, mari sama-sama kita mau bertahan apapun masalah, pergumulan yang kita hadapi. Mari kita bertahan dalam proses pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, kita pasti bisa melaluinya. Saudara, ketahuilah bahwa kesukaran dan kesengsaraan yang kita hadapi itu bukanlah tujuan, namun sarana yang dipakai Tuhan. Itu adalah sarana yang dipakai Tuhan agar apa? Kita dapat menjadi sebuah karya Tuhan yang indah. Lewat setiap kesukaran, masalah yang kita hadapi, Tuhan pakai itu saudara untuk kita menjadi kesaksian, kita menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Nah, makna dari proses pemurnian ini yaitu seperti logam yang dibakar untuk memisahkan kotoran. Proses pemurnian itu bertujuan saudara untuk membersihkan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, proses ini membentuk dan mentransformasikan diri kita semakin mirip dengan karakter Kristus, bukan hanya secara pribadi tetapi juga dalam relasi dengan sesama saudara. Dan dalam pemurnian ini kesulitan dan penderitaan yang dialami diuji dan diperiksa melalui proses pemurnian ini yang pada akhirnya akan memperkuat iman kita dan membuat kita ini kuat dan tahan uji. Nah, untuk menghasilkan sebuah iman yang tahan uji saudara, hasil akhir dari proses pemurnian adalah karakter yang lebih murni, berharga dan berkualitas tinggi, yang menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita menyingkapi proses pemurnian? Mari kita tetap bertahan,
Dan jangan kita menyerah ketika menghadapi pencobaan. Janganlah putus asa atau melarikan diri dari setiap proses yang kita hadapi. Menyerah pada proses akan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Mari kita percaya pada tujuan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak memproses kita untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangun dan memurnikan iman kita. Penderitaan yang dialami itu memiliki tujuan yang lebih besar dalam rencananya Tuhan. Mari kita serahkan diri sepenuhnya pada proses pemurnian yang sedang dijalani. Percayalah bahwa Tuhan menyertai, Dia memberikan kekuatan dan perlindungan, dan tujuannya adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Nah, mari kita terhubung dengan Tuhan. Selalu carilah kekuatan dan penghiburan saudara dalam hubungan kita yang intim dengan Kristus, karena melaluinya kita dapat mengalahkan godaan dan tumbuh dalam kekudusan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini mau meneguhkan, mau menguatkan setiap kita. Mari kita bertahan dalam proses pemurnian iman. Percayalah, kita pasti bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kasih Kristus menyertai setiap kita, dan mari kita hidup dalam perkenanannya. Jadilah orang-orang yang mau hidup dalam ketaatan, orang-orang yang tidak gampang menyerah, tapi berjalan bersama Kristus selalu, dan selalu ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Immanuel.